تمشي على السكين الأكبر تمشي على السكين الأصغر وتسلك بلسان ولنا الرحيم السالم وإلى رسول الله يأثر الشبك درجات ثم يستطيع تجد أمين نعم بحمد محمد بن محمد الوطني والمطلوبات الشيخ طه شرعي untuk sabda wa nasihat dan badan untuk musyaf rifai untuk Bapak Sasri untuk semua bahwa nasabati untuk Bapak Abdullah Muhammad Sunnah Jazri untuk semua sama usul wa kulli bihim wala bajid ulama wal awliya min sunnah wa sunnah bihim ويقول أنفس بعمل تقدم أعطاس مشيعان من البرص ونكتب الإنصاف بالعباد أبي عبد الله حدا وانت بعمل زين الحمسي كنت حسن سنة محمد أبو بكر بن العاص ومن حبيب علي بن محمد زين الحمسي كنت بنائي سنة حبيب علي بن الحمسي وحبيب علي بن عبد بن الحمسي وأصول ومن في ذلك نقول الحمد لله رب العالمين اللهم ناصر الربيع ومن عمر كل من الدين وهي ومن يعني دار الجنة من أهل الدلاء يهود بركاتهم وصلاتهم وإخوانهم وحقوق نباتهم في الدين والدنيا والآخرة ولا على النبي محمد صلى الله عليه وسلم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب الضالين يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد في بدر بالكون أشراق ربي صل على محمد يا ربي صل على المصطفى الصادق المصدق يا رب يا محمد على الورى منطقا وحصدا يا ربي صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق صل على محمد واجمع من الشمل تفرق يا رب صل على محمد واصلح وسهل ما قد تعوق صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق يا رب صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلق يا ربي صل على محمد وآله ومن بالحبيب يعشق يا
Rabbi salli ala Muhammad wa bihablin nabi tawaththaq. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bihi sunul hayat wa nusalli wa nusallim wa nukarrim wa nu'azzim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammad afdalul bariyat wa ala alihi wa sahbihi sadatul qadat ta'lim wa tadhakkur tadhkira wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hitha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dilalata ala al-khairi ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa salil aqibah. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahin nabi amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Uhaikum bitahtil Islam tahiyyat ahlal jinan wa tahiyyatuhum fiha salam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hadratil muhtaramin kafatil asatis wal hujjat wabil khusus yang kita hormatin, kita muliakan, yaitu Ketua DKM dari Masjid Jami Al-Ma'sum Bapak Ustadz Muslim, dan juga Ketua Yayasan daripada Al-Ma'sum yaitu Bapak Arif Siregar beserta segenap staf pengurus daripada DKM dan Yayasan. Kita doakan, yang maaf saya tidak bisa sebutkan satu persatu namanya, tapi sedikit pun tidak murah rasa hormat dan ta'zim saya kepada beliau-beliau. Kita doakan semuanya beliau-beliau, para asatidz, para hujjah, para semuanya selalu dalam lindungan dan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fi hayatihim amin ya rabbal alamin. Dan yang saya hormati, saya muliakan juga jamaah salat maghrib berjamaah Masjid Jami Al-Ma'sum. Semoga semua ibadah kita, wabil khusus salat maghrib yang baru saja kita laksanakan, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala karuniakan atas kita dan keluarga kita umur yang panjang penuh dengan ketaatan, kesehatan, kekuatan, kemudahan, keluasan rezeki, keberkahan zahiran wa batinan bijahid nabi amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Pertama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa pula kita iringkan, kita haturkan, kita curahkan salawat dan salam kepada junjungan alam baginda alam Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Enggak berasa enggak lama lagi, tinggal hari akan masukin apa? Bulan Rajab. Ada yang jawab akhir tahun, tahun baru. Kita mau masuk bulan Rajab, tahun baru, bukan tahun baru Islam itu, ya enggak. Tahun baru kita yaitu tahun bulan Muharram Hijriah. Ya. Nah, ada amalannya dari sama Ustaz Muhammad Al-Masjid Al-Muhaddis Al-Kutub Profesor Dr. Abdullah bin Abdul Qadir Bil Faqih. Yang mana hallnya nanti tanggal 28 Desember kalau nanti akhirat di Kota Malang. Amalan dari beliau di malam tahun baru Masehi, di saat hampir semua penduduk bumi penuh dengan kedurhakaan dan kemaksiatan, hampir semua di seluruh belahan negara. Ya. Wow, dengan meriahnya, megahnya kembang api terjadi berbagai macam kemaksiatan, dari minum-minuman kerasnya dan lain juga dengan perzinahan dan lain sebagainya.
Itu paling banyak sampah kondom katanya itu banyak berserakan kalau udah habis tahun baruan. Nah, di saat orang lagi pada durhaka maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, pas malam itu kita bisa melakukan satu amal ibadah yang diajarkan oleh sama Islam Imam Al-Hafidz Al-Musnid Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Bilbagi. Apa? Ucapkan kalimat tauhid sebanyak 3 kali. Pada saat dua orang bakar kembang api lain, orang lupa semua. Kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Oh, itu fadilah luar biasa. Kita ingat kepada Allah SWT di saat sebagian besar umat manusia di belahan bumi ini lalai lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan durhaka dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan itu, kasih tahu kepada keluarga, kepada anak istri kita sampaikan. Dalam tahun baru orang lagi sibuk bakar kembang api, jangan lupa kita mengucapkan kalimat tauhid. La ilaha illallah 3 kali ditutup dengan Muhammadun Rasulullah SAW. Di antara daripada sekian banyak keutamaan fadilahnya, insya Allah ketika kita meninggalkan dunia yang fana ini, kita meninggal wafat dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Dan gak lama lagi masuk bulan Rajab. Bulan Rajab, habis Rajab, Sya'ban, Ramadan. Bulan Rajab adalah syahrullah, bulannya Allah Subhanahu wa taala. Sya'ban syahri kata Rasulullah dalam hadisnya, wa Ramadan syahru ummati. Nah, bulan Rajab bulannya Allah Subhanahu wa taala. Di dalam bulan Rajab banyak-banyaklah kita istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Di luar dari bulan Rajab kita harus banyak istighfar, tapi dalam bulan Rajab ditingkatkan lagi istighfar kita ya untuk membersihkan badan kita, diri kita dari segala macam lumpur dosa untuk menyikapi masuk ke dalam bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah sampaikan kita nanti di dalam bulan Ramadan beribadah kepada Allah SWT dalam sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Makanya ada istighfar Rajab diajarkan itu kan, Rabbi firli warhamni wa tub alayya. Biasanya dibaca pada maghrib kalau diajarkan oleh guru-guru kita 70 marrah atau 70 kali. Rabbi firli warhamni wa tub, itu baca. Kalau nggak bisa pada maghrib, pada isya. Kalau nggak bisa di waktu lain sempatkan di dalam bulan Rajab baca itu. Yang penting intinya harus banyak-banyak istighfar, mohon ampun kepada Allah wa ta'ala. Orang yang bersih badan dirinya di dalam Rajab, maksudnya daripada dosa mata, telinga, tangan, mulut, kaki dan lain sebagainya, insya Allah di dalam bulan Sya'ban bersih hatinya ya, bersih hatinya. Nanti bulan Sya'ban biar bisa bersih hatinya, di dalam bulan Ramadan bersih dia jiwa. Makanya dia keluar daripada bulan Ramadan itu seperti bayi yang baru dilahirkan dalam keadaan fitrah. Amin ya rabbal alamin. Mengenai sholat Jumat. Nah, mengenai sholat Jumat udah jaga. Nah, ada hadis lain dari bersama Sallallahu Alaihi Wasallam berkenaan mengenai keutamaan daripada Jumat. Di sini disebutkan Bismillahirrahmanirrahim. Dalal besar wa ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrafid dal alamin. An Abi Nasr Al-Wasiti. Qal sami Aba Raja'il Abidi Bakr As-Siddiq menyampaikan hadis dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi ini riwayat hadis dari Abu Bakar As-Siddiq. At-Arabiyan ata ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sesungguhnya kata Abu Bakar, ada seorang Arab dusun. Arabi itu disebut Arab dusun atau Arab Badui atau orang Arab yang tinggal di pegunungan. Dia datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dia berkata, balagani anka annaka taqul, telah sampai kepada saya bahwasannya Anda pernah bersabda, minal jumu'ati ilal jumu'ati wa minas sholati ilal sholati kafaratun lima bainahunna liman ijtanabal kaba'ir. Dari satu Jumat ke Jumat berikutnya, dan dari satu sholat fardu ke sholat fardu berikutnya, kafaratun, ada kafarat atau pelebur dosa, lima bainahunna, ya, di antara keduanya, ya, di antara satu Jumat dengan Jumat berikutnya,
Di antara sholat fardu dengan sholat fardu berikutnya, lima nistanabal kabair, ada pelebur dosa bagi orang-orang yang menjauhi dosa besar. Jadi ya, kalau misalnya dari satu Jumat nih, Jumatan, alhamdulillah selesai Jumatnya, sampai dengan Jumatnya akan datang, itu ada senggang waktu satu pekan. Ya, Allah berikan fasilitas untuk umat Nabi Muhammad sebagai pelebur dosanya jika dia menjauhi dosa-dosa besar. Mudah-mudahan kita nih digolongkan oleh Allah dari orang-orang yang istiqomah dosa besar. Ya Rabbal Alamin. Ya, kalau dosa kecil ya kita namanya manusia, bukan maksum, nggak lepas kita dari dosa-dosa kecil. Tapi mudah-mudahan kita berpinta kepada Allah SWT, Allah lindungi kita dan selalu istiqomah bisa menjauhkan diri kita dari dosa-dosa besar, apalagi juga dari dosa-dosa kecil. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, ini kafarah pelebur dosa ini Allah berikan bagi orang yang menjauhi dosa-dosa besar. Ya. Lalu Gala Rasulullah SAW, ini kan orang Arab ini bertanya kepada Rasulullah, benar nggak nih kata dia, anak ini pernah dengar dari antum, kata antum pernah bersabda bahwasanya dari satu Jumat dengan Jumat berikutnya, dari satu sholat fardu ke sholat fardu berikutnya ada kafarah, ada pelebur dosa bagi orang yang jauh dosa besar, benar nggak? Lalu Gala Rasulullah SAW bersabda baginda besar Muhammad SAW, nah, iya benar kata Nabi. Betul kata Rasulullah SAW. Kemudian beliau SAW menambahkan, ditambahkan oleh Rasulullah SAW, faqala, lalu beliau bersabda, al-mislu yaumal jum'at kafaratun. Mandi Jumat itu adalah kafarat. Itu adalah pelebur dosa. Tapi mandi ya enggak? Kalau mandi kucing enggak. Mandi biasa saja kagak. Mandi wajib belum. Emang harus diniatkan? Harus diniatkan. Karena kalau Nabi SAW, innamal a'malu binniyat. Sungguhnya amal itu tergantung dari niat. Ya kan? Nah, jadi jangan lupa kita hari Jumat kita mandi, pasang niat dalam hati. Niatnya gimana? Ya bahasa Indonesia aja. Kalau di dalam hati nggak perlu dilapaskan. Rajaku mandi sunnah hari Jumat karena Allah. Sunnah. Mandinya kita itu, ya, itu pelebur dosa. Pelebur dosa yang pernah kita buat. Luar biasa keistimewaan daripada hari Jumat. Ya enggak? Nah, lalu dilanjutkan oleh baginda besar Muhammad SAW, wal masyu ilal jumu'ati kafaratun, dan perjalanan menuju ke pelaksanaan salat Jumat adalah kafarah, adalah juga pelebur dosa. Kita jalan ya dari rumah menuju masjid, perjalanan kita itu merupakan pelebur dosa kita. Di rumah sudah ampunan oleh Allah, dibersihkan kita dari dosa-dosa. Lalu kita melakukan perjalanan menuju masjid pun diberikan kafar pelebur dosa kita. Lalu dilanjutkan lagi oleh baginda besar Muhammad SAW, wa kullu qadamin minha ka'amali 20 sanatan, dan setiap langkah dari perjalanannya itu ka'amali 20 sanatan, seperti beramal 20 tahun. Satu langkah ya, dari rumah kita langkah nih, satu langkah seperti kita dapat pahala seperti beramal 20 tahun. 2, 40. 3 langkah 6 tahun. Kalau 100 langkah ini hanya diberikan oleh Allah untuk umatnya Nabi Muhammad. Kan bulan lalu kan kita bahas yang mana hari Jumat Allah berikan untuk Nabi Muhammad. Sabtu yang sudah kita bahas kan untuk Nabi Allah Musa, ya kan? Hari Minggu untuk Nabi Allah Isa dan umatnya. Nah, hari Jumat Rasulullah bertanya, ya Allah, hari Senin untuk Nabi Muhammad, hari Senin. Lalu Rasulullah selesai bertanya kepada Allah SWT, ya Allah, bagaimana apa untuk umat? Ya.
Dijawab oleh Allah SWT, wahai Muhammad, hari Jumat itu punya betul. Hari Jumat punya milikku. Dan aku berikan kepada umat karena cinta kepada hari Jumat milik Allah khusus. Tapi Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW karena cinta Allah kepada baginda besar Muhammad SAW. Dan memang luar biasa utama daripada hari Jumat itu. Luar biasa. Ya. Jadi setiap langkah perjalanan orang menuju Masjid 20 tahun. Lalu dilanjutkan lagi oleh baginda besar Muhammad SAW, fa idza faragha minal jumu'ati ujiza bi amali mi'atai sanatin. Lalu kata Rasulullah, apabila dia telah selesai dari pelaksanaan sholat Jumat, ujiza bi amali mi'atai sanatin, dia digajari pasti beramal 200 tahun. Orang selesai dari Allah. Memang umat usianya pendek-pendek, Siti antara 60 sampai 70 tahun dibandingkan umat-umat terdahulu. Tapi usia Ibrahim banyak. Ya. Ada disebutkan orang ya, itu 70 tahun baru ada. Bayang. Kalau sekarang 70 tahun bukan akil balik. Enggak. Akhir hayat sudah. Ya Allah. Nah, tapi umat Nabi Muhammad usianya pada pendek, 60 sampai 70 rata-rata kebanyakan. Ada yang 100, tapi kan dikit. Mayoritas kebanyakannya 60 sampai 70. Kalau di atas itu bonus. Tapi mayoritas 60 70. Tapi Allah Maha Adil. Allah berikan fasilitas kepada umat Nabi Muhammad dengan usianya yang pendek, tapi nanti di akhirat amalan-amalannya bisa melebihi umat-umat terdahulu. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala. Kenapa Allah berikan itu? Karena cinta Allah kepada kekasih itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi Musa kan bukan main mengajak kepada Allah pengen menjadi umatnya Nabi Muhammad, tapi tidak dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita banyak-banyak bersyukur pada Allah dipilih oleh Allah menjadi Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, di sini disebutkan ya ada langkah, setiap langkah daripada menuju pelaksanaan sholat Jumat itu dihitung 20 tahun. Berarti yang paling jauh langkahnya, yang paling banyak langkahnya, dia paling besar dong pahalanya. Iya, di dalam perjalanannya. Nah, ini ada di dalam tafsir disebutkan di sini. Anda bawa kitab kecil, kitab tafsir ini. Di dalam surah Yasin itu ada ayat Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Inna nahnu nuhyil mauta, kata Allah. Sesungguhnya kami menghidupkan yang mati. Kami menghidupkan yang mati. Jelaskan di dalam tafsir fil qiyamah au fil gubri li jawabi munkarin wa nakir. Yakni hari hidupkan hidup semua hari kebangkitan. Itu satu pendapat. Atau fil gubri li jawabi munkarin wa nakirin. Atau di dalam kubur orang ini dihidupkan oleh Allah untuk menjawab pertanyaan munkar dan nakir. Lalu ada lagi au nuhyil qulubal mayyitati bi'indarika, atau kami menghidupkan hati-hati yang mati. Hati-hati yang mati bi'indarika, dengan peringatanmu, dengan teguranmu wahai Nabi Muhammad. Di zaman Nabi Muhammad itu kan banyak orang yang masih jahiliyah, yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, hatinya mati, tapi mendapat peringatan, teguran, nasihat dari Muhammad SAW, akhirnya dia masuk Islam, hidup dengan tauhid, beriman kepada Allah. Nah, itu tafsir. Lalu
menafsirkan wana maqaddamu, apa-apa yang telah mereka lakukan, wa atharuhum, dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Athar bukan ya? Dan kami mencatat apa-apa yang telah mereka lakukan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Disebutkan ayat kiraman katibaini yaktubuha a'malahum minal khairi wasyarri. Yakni maksudnya kami memerintahkan dua malaikat pencatat yang untuk mereka berdua ini untuk mencatat amal-amal para hamba, yaitu berupa amal baik dan amal buruk yang kita ketahui dengan malaikat Raqib dan Atid. Ada ulama tafsir mengartikan, menjelaskan, yang menafsirkan daripada wa naktubu maqaddamu itu. Ya. Lalu waqala ba'dul mufassirin, dan berkata lagi sebagian, berpendapat sebagian daripada ulama-ulama tafsir, al-muradu bi atharihim khutuwatuhum ilal masjidi. Yang dimaksud dengan bi atharihim atau atharohum dalam ayat wa naktubu ma qaddamu wa atharohum. Nah, atharohum itu bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Sebagian ulama tafsir menafsirkan yang dimaksud dengan bi atharihim, bekas-bekas yang mereka tinggalkan itu apa? Khutuwatuhum ilal masjidi. Langkah-langkah kaki mereka menuju masjid. Itu langkah-langkah kaki mereka para hamba ini menuju masjid. Itu yang dimaksud dengan atharuhum. Kama qala Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, sebagaimana telah berkata Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, yaitu sepupunya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ulama tafsir pertama. Jadi siapa ulama tafsir pertama? Yaitu Abdullah bin Abbas, sepupu dan sahabatnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, berkata Abdullah bin Abbas fi sababi nuzuliha, di dalam sebab-sebab turunnya ayat ini atau asbabun nuzul, ya, ada asbabun nuzul daripada ayat wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum. Nah, kata Abdullah bin Abbas, inna qabilatan minal ansori syaku ilan nabi alaihi salam mu'ada manazilihim ilal masjidi endal masjid. Satu dan kaum muhajirin, ada kaum ansor. Kaum muhajirin kan sahabat yang hijrah dari kota Mekah menuju Madinah, sebut muhajirin. Kaum ansor itu yang menanti, yang membantu, yaitu Madinah, kalangan sahabat yang mengasihi orang Madinah. Nah, ada yang satu kabilah dari kaum ansor ini, mereka datang kepada Nabi Muhammad SAW. Syaku bilang Nabi alaihissalam, mereka mengeluh kepada Nabi Muhammad. Mereka datang kepada Nabi Muhammad, lalu mereka mengeluh kepada Nabi Muhammad, bu'da manazilihim ilal masjidi. Apa yang mereka keluhkan mengenai jauhnya rumah-rumah mereka dari masjid. Jadi rumah mereka ini jauh dari masjid, karena rumahnya di pinggiran daripada kota Madinah. Jauh kalau mau ke masjid itu. Wa aradu an bainu buyutan indal masjidi, dan mereka hendak untuk membangun rumah di dekat masjid. Jadi mereka datang kepada Nabi, ya Rasul, rumah kami ini jauh dari masjid, capek kami wahai Rasul, kami mau salat berjamaah 5 waktu itu bukan main, capek. Jadi kami ini pengen bangun, kami pengen pindah, kami mau bangun rumah di dekat masjid aja. Nah, mereka mengeluh kepada baginda besar Muhammad SAW. Akhirnya apa? Fa'anzalallahu ta'ala hadil ayat. Lalu Allah turunkan ayat ini. Ketika mereka mengadu kepada Nabi Muhammad SAW mengenai jauhnya jarak rumah mereka ke masjid, dan mereka mau pindahkan rumah mereka, bangun di dekat masjid, turun ayat. Nah, jadi asbabun nuzulnya ini nih, ya. Wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum, itu ayatnya. Turun ayat wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum, dan kami mencatat apa yang telah mereka lakukan, wa atharuhum, dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Makanya sebagian ulama tafsir mengatakan atharuhum di sini khutuwatuhum ilal masjidi,
langkah-langkah kaki mereka menuju masjid. Fa'alima min hadza anna man ata ilal masjidi min makanin ba'idin yakunu thawabuhu a'zama mimman ata min makanin qaribin. Maka dapat diketahui dari hal ini bahwasannya orang yang datang ke masjid, orang yang datang ke masjid dari tempat yang jauh, menjadi pahalanya itu lebih besar daripada orang yang datang ke masjid dari tempat yang dekat. Jadi siapa yang paling jauh rumahnya dari masjid dan dia datang ke masjid, dia dapat pahala yang paling besar dibandingkan orang yang datang rumahnya lebih dekat ke masjid. Ya alhamdulillah, ya enggak. Ana yakin ini malam di masjid ini yang paling jauh ada di sini. Ya, dari Jawa Barat, ana dari Depok. Dari Depok. Ya enggak, yang lain kan dari sekitaran sini. Ya alhamdulillah. Beb, ana pengen juga Beb. Ya udah gantian, nanti subuh sholat di Kubamas. Di Depok juga kan jauh tuh. Ya. Tapi harus kita ya, orang-orang tua kita dulu tuh mengajarkan sesekali kita itu coba Jumat ya, sekali walaupun nggak tiap pekan, sekali itu kita coba yang tempat masjid yang jauh. Untuk apa? Untuk mendapatkan ini tadi fadilahnya. Ya kan? Sesekali. Jangan kita umpamanya di sini kita istiqomah di Masjid Al-Ma'sum. Tapi boleh kita sekali-sekali umpamanya kita mau ke masjid, umpamanya ke masjidnya Asy-Syafi'iyah gitu kan. Atau pengen lagi dan doa cobalah sekalian jalan umpamanya kita ke Istiqlal ya boleh. Ya enggak? Lalu disebutkan di sini ada hadis dari baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kama ruwiya 'anil Nabi alaihi salatu wassalam, sebagaimana diriwayatkan dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dibenci itu biasanya menyebabkan kita apa? Marah, emosi. Ya. Jadi kalau kita umpamanya mendapatkan satu hal yang tidak kita sukai, yang kita benci, yang memancing emosi, marah, keadaan wudhu, maksudnya kita dari sedang ada satu emosi kita jadi marah. Ya. Walaupun kita sedang dalam keadaan wudhu, kalau sunnahnya Rasulullah segera kita perbaharui wudhu lagi. Makanya bahasa Rasulullah isbalul wudhu, perbaharui wudhu, bukan berwudhulah. Kalau berwudhulah nanti orang yang sudah berwudhu berpikirnya aku kan sudah dalam keadaan wudhu, nggak perlu lagi berwudhu. Tapi bahasa Rasulullah SAW isbal, perbaharui wudhu. Walaupun kau sudah dalam keadaan wudhu, tapi bila ada hal yang yang kau benci, memancing emosimu, marah, perbaharui, segera kita berwudhu. Dan kita melakukan ini, ya setiap kita mendapati hal yang kita tidak suka, yang memancing emosi kita, Allah hapus kesalahan-kesalahan kita, dan Allah angkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang kedua, ilal masjid, dan ya, banyak langkah menuju masjid. Jadi siapa yang paling banyak langkah menuju masjid, Allah hapus kesalahan-kesalahannya dan Allah angkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu wantizarus sholati ba'da sholat, dan menanti sholat setelah sholat. Menanti sholat setelah sholat, seperti sekarang ini kita sholat maghrib berjamaah, nanti kan gak lama lagi kita mau sholat isya. Lalu kita menanti sholat isya tadi, bainal isya'in, antara maghrib dan isya dimakmurkan waktunya dengan umpamanya seperti sekarang taklim, atau umpamanya dengan baca Quran, atau umpamanya dengan baca rotib, ada juga yang baca sholawat, ada juga memakmurkannya dengan baca maulid Nabi dan lain sebagainya. Nah itu dimaksud dengan wantizarus sholat ba'da sholat, menanti sholat setelah sholat.
Lalu kama qala alaihi salam, dan sebagaimana telah bersabda baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a'adhamun nasi ajran fis salati ab'aduhum mamshan ilal masajid. Yang paling besar ganjaran, orang yang paling besar ganjarannya di dalam sholat adalah di orang yang paling jauh, ya, mereka yang paling jauh perjalanan menuju masjid. Siapa yang paling jauh perjalanan menuju masjid, dia yang paling mendapatkan besar ganjaran dalam sholat. Alhamdulillah orang Depok paling jauh nih kayaknya. Di mana sendiri orang Depok, ya. Nah, jadi artinya, ya, siapa yang paling jauh, dia yang paling besar mendapat ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita lihat dalam hadis yang lain tadi kan setiap langkah dihitung 20 tahun ibadah, 20 tahun amal setiap langkah. Nah, semakin banyak langkahnya semakin banyak, ya, dia mendapatkan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu wallazi yantazir sholata ba'da shalah. Siapa lagi yang mendapatkan besar ganjaran pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala dalam salatnya? Orang yang menanti salat setelah salat. Hatta yusalliyaha ma'al imam, hingga dia bisa bersolat dia bersama imam, artinya berjamaah. A'zamu ajran min alladhi yusalli thumma yanamu thumma yusalli. Itu lebih besar pahalanya orang tadi, ya, ketimbang orang yang sholat kemudian dia tidur kemudian dia sholat. Maghrib ikut sholat jamaah, pulang, ya enggak, makan mie pakai telur pakai nasi, ngantuk tidur dia. Nah, bangun jam 9 udah gak ada lagi berjamaah, tarawih aja udah kelar, ya enggak. Nah, jadi orang yang dia memang menunggu sholat, setelah sholat dia tunggu lagi sholat berikutnya. Nah, ini orang seperti ini pahalanya lebih besar. Tapi orang yang tebang sholat, dia tidur kemudian sholat, dia dapat pahala, tapi pahalanya tidak sebesar orang yang sholat lalu selesai sholat dia menanti lagi sholat berikutnya. Bagaimana kita mau menanti subuh, ya? Masa kita nggak tidur, Bib? Ada tingkatan orang itu, ada orang awam, ada orang khawas, ada orang khawasul khawas. Kalau orang khawasul khawas ya lain, jangan sama dengan kita orang awam. Orang khawasul khawas ya memang nggak tidur malam. Ada orang itu yang sholat subuh dengan wudu isya. Bayangin, sholat subuh dengan wudu isya. Dan itu artinya tuh. Bukan cuma semalam, 40 tahun begitu. Wali-wali begitu. Orang-orang soleh, orang khawas, dia menanti sholat setelah sholat. Kita ya paling enggak dari maghrib ke isya kita istiqomahkan dawamkan. Ya enggak dari asar ke maghrib begitu. Yang dekat-dekat aja. Jangan langsung pengen dari isya ke subuh. Ya enggak. Anda mau nunggu deh, kata Habib besar pahalanya. Enggak tidur dia semalam, saya nungguin. Pas subuh dia tidur, bablas. Aduh. Kalau orang khawas lain, jadi dia sholat subuh dengan wudu isya. Kalau anak Gen Z sekarang, ya, itu sholat subuh dengan wudu duha. Subuhnya kesiangan. Ya Allah. Tapi ada yang diajarkan oleh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wa rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi wa bi'astabid darin amin ya rabbal alamin. Kata Imam Syafi'i, yang diajarkan Imam Syafi'i, ya, kita kalau kita tidak mampu menanti dari isya sampai ke subuh, yang diajarkan sunnah daripada Imam Syafi'i, tidur cepat. Jam 9, jam 10 tidur. Ya kan? Nanti kita bisa bangun jam 3. Jam 3 kita tahajud. Ya kan? Mulai tahajud, mulai kita sholat, namanya sholat taubat kah, di situ kita isi dengan sholat hajat kah, lalu kita isi dengan amal ibadah sunnah yang lainnya, umpamanya dengan baca Quran kah, baca sholawat kah, baca wirid kah, dan lain sebagainya. Menanti sholat subuh. Itu termasuk juga orang yang
wantizarus sholat ba'da sholat. Orang yang menanti sholat setelah sholat. Ya, kan? Nah, waruwiya fi tafsir, dan juga disebutkan diriwayatkan dalam kitab tafsir atharohum, mengenai atharohum ini, ya, bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Wa naktubu ma qaddamu wa atharohum, dan kami mencatat apa yang telah mereka lakukan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Atharohum di sini dijelaskan juga, yakni ma taraku min sunnatin hasanatin sholihatin fa'amila biha ba'da mautihim, yakni apa yang mereka tinggalkan berupa kebiasaan yang baik yang soleh, sunnah hasanah solihah. Apa yang mereka tinggalkan berupa kebiasaan yang baik yang soleh, lalu mengikuti jejaknya generasi berikutnya setelah kematian mereka. Nah, ya. Kama ruwiya 'an Nabi alaihi salatu wassalam, sebagaimana telah bersabda baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha min ba'dihi min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'un. Sabda Rasulullah SAW, barang siapa, ya, dia melakukan satu kebiasaan sunnah, kebiasaan yang baik, baginya pahala, bagi dia mendapat pahala. Lalu juga pahala bagi orang yang mengamalkan dengan kebiasaan dia tadi setelah dirinya, dengan tanpa mengurangi pahala-pahala mereka sedikit pun. Contoh begini, katakanlah umpamanya, Imamul Haddad, Al-Imam Qutbul Irsad wa Ibad wal Bidar Habib Abdullah bin Al-Haddad bikin ratib, usul ratib, ya enggak? Nah, ratib ini, ya, kebiasaan yang baik, yang soleh. Beliau dawamkan, lalu diikuti oleh muridnya, ya enggak? Diikuti oleh muridnya, diikuti lagi orang lain, diikuti lagi generasi berikutnya sampai dengan sekarang. Ini baru contoh satu, sampai dengan sekarang. Imamul Haddad dapat pahala. Lalu muridnya baca, muridnya dapat pahala, dan Imam Haddad juga dapat pahala dari muridnya tadi. Murid tadi mengajarkan muridnya lagi, Imam Haddad pun dapat lagi dari muridnya itu lagi, dapat lagi dari muridnya lagi, dapat lagi, terus sampai dengan sekarang. Tuh. Atau umpamanya contoh, kalau kebiasaan yang lain, contoh di masjid ini umpamanya, ayo kita buat tadarus Quran ba'da subuh. Ya kan? Kita buat tadarus Quran ba'da subuh. Oke, kita ajak orang. Kita ikut ngaji dapat pahala. Ya, orang yang ngaji dapat pahala, dan kita dapat pahala dari orang yang ngaji tadi. Lalu orang nanti ngajak lagi orang lain, dapat lagi pahalanya. Lalu sampai terus, kalau tadarus Quran ini berlangsung terus sampai dengan kita meninggal dunia dan terus berlangsung, kita dapat pahala dari generasi-generasi berikutnya yang melakukan kebiasaan yang baik tersebut. Ini namanya multi level marketing. ML sudah ada diajarkan oleh baginda besar Muhammad SAW, tapi dalam amal ibadah terus. Nah, seperti ini Habib Ali Sabin Maulid bikin Maulid Situdro dari zaman beliau sampai sekarang, orang baca, bayangin bagaimana dia pahalanya, banyak banget. Nah, gitu. Nah, makanya kita harus ada apa yang kita bisa buat sehingga, ya, kebiasaan yang baik yang soleh bisa diikuti oleh generasi berikut setelah kita. Kita berpahala terus ngalir MLnya. Lalu dilanjutkan oleh baginda besar Muhammad SAW, ya, waman sanna sunnatan sayyi'atan kana alihi wizruha wa wizru man amila biha min ba'dihi min ghairi an yanqusa min auzarihim syai'un. Nah, kebalikannya, dan barang siapa yang melakukan kebiasaan yang buruk, ya, sanna sunnatan sayyi'atan, kebiasaan yang buruk, dia dapat dosa, ya enggak? Dan diikuti oleh orang lain itu berdosa, dan dia pun dapat dosa dari orang lain mengikuti dia, ya, tanpa mengurangi dosa-dosa mereka sedikit pun.
Nah ini contoh, ya sekarang ini banyak artis selebgram di Instagram atau artis TikTok. Nah, banyak kan, apalagi artis TV, udah artis yang di di internet aja dah, di medsos. Artis selebgram atau TikTok. Pamannya dia ini bikin style, ya enggak, kebiasaan. Kebiasaannya apa umpamanya? Orang kan dulu pakai antingan di sini. Ada umpamanya di sini. Dia bikin model baru. Ya enggak? Umpamanya di sini dia bikin. Oh. Ya enggak? Dia satu di sini bikin. Wah, dia viralkan dengan ininya, dengan goyang, dengan nyanyi, dengan jogetnya viral. Akhirnya orang lain lihat. Ya enggak? Gen Z keren nih, boleh nih, ngikut. Oh, ngikut pakai juga. Orang lain ikut tadi. Nah, dosanya terus ngalir terus. Dosanya kan ngalir. Jamal jariah itu MLM. Kalau dia sudah mati, orang lain terus generasi dosanya numpuk. Bahaya, ngeri. Itu makanya kalau orang salah dalam menggunakan ya medsos itu bisa fatal. Fatal kalau untuk urusan akhirat fatal sekali. Tapi kebalikannya kalau dia benar dalam menggunakan medsos itu tadi untuk dakwah, untuk syiar, besar pahalanya, utamanya keistimewaannya. Ya enggak? Nah itu ngeri gitu ya. Bahasanya anak-anak muda tuh yang ngikut, akhirnya dia ngajarin orang lain, ngajakin orang lain, dosanya. Nanti akhirnya dia sudah tiba-tiba dia tambah usia dapat hidayah, dia tobat kan. Aduh, nggak mau kayak gini. Tapi orang yang ngikutin gara-gara dia terus berdosanya itu. Kecuali dia bisa nasihati orang tersebut, sudah jangan lagi, sudah tobat ya kan. Nah, cuman kan orang udah nggak tahu lagi turunannya kemana. Ya, mudah-mudahan Allah menjaga diri kita, Allah menjaga diri kita, keluarga kita, anak turunan kita dari hal-hal yang mendatangkan murka Allah dan dikumpulkan kelak oleh Allah SWT bersama orang-orang yang mencintai dan dicintai oleh Rasulullah dalam sahabatnya baginda bersama Rasulullah SAW. Amin ya Rabbal Alamin. Walhasil kesimpulannya, kalau kita lihat banyak fasilitas yang Allah berikan dari khusus untuk umat Nabi Muhammad SAW, tinggal kita aja mudah-mudahan kita istiqomah. Setan tuh macam bisikin, sudahlah, perasaan kita tuh diri kita sih ngomong, padahal itu setan. Begini aja, masjid lagi ke masjid, kayak nggak ada perubahan, itu begini-begini aja, setan. Padahal ya, itu Allah sudah siapkan tuh. Ya enggak, surprise akhirat itu luar biasa. Langkah kaki kita ke masjid, dicatat pahala, dihapusin dosa, kesalahan. Setiap kita sholat Jumat seperti beramal 200 tahun selesainya. Ya, lalu langkah kaki kita setiap langkah 20 tahun amal ibadah. Banyak sebenarnya, cuma setan enggak suka. Nanti setan bisikin dalam hati kita, gini aja orang bagaimana. Akhirnya banyak orang akhirnya ya nyerah, mulai malas ke masjid, akhirnya jarang ke masjid, akhirnya cuma Jumat doang datang ke masjid, akhirnya setahun doang kalau lagi lebaran, akhirnya nggak nongol lagi pas jenazahnya doang yang datang. Nah, naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan istiqomah Allah dalam batinan. Amin ya Rabbal Alamin. Bisa sampaikan ya. Mudah-mudahan bermanfaat buat diri laki-laki dan antum sebanyak hadir di sini. Apabila ada yang salah ucap, salah sikap, salah kata, pada Allah bagi mohon ampun, dan pada antum semua mohon dibukakan untuk maafin seluas-luasnya. Walafu minkum billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.